Pada tahun 2014, Indonesia dihebohkan dengan lawakan legendaris dari Menkominfo pada saat itu, Tifatul Sembiring, yang nge-tweet, "Internet cepat buat apa?" Nah loh, itu tweet bikin emak-emak di pasar Atom sampai bowat. Mereka sampai mikir, ini beneran Menkominfo apa stand up komedian dadakan? Dan bener aja, sesuai ramalan, ups. Maksudnya sesuai data resmi dari Speedtest Global Index 2025. Indonesia sekarang duduk manis di urutan paling buncit se-ASEAN soal kecepatan internet. Bahkan mungkin ya kalau ada peringkat nyaris gak ada sinyal kita bisa menang banyak. Lebih nyesek lagi, minggu lalu tepatnya bulan April 2025, China meluncurkan internet 10G. Nah loh, berasa ketampar pipi kanan kiri nggak tuh? Broadband kabel super ngebot dengan kecepatan 10 gigabit per detik. Iya, gigabit, bukan megabit. FYI ya guys ya, 1 gigabit itu sama dengan 1000 megabit. Jadi itu kayak ngebut 1000 kali dari paket yang biasa kamu pakai di warnet depan gang. Ini bukan upgrade biasa loh. Ini bagaikan abis naik becak langsung naik jet pribadi. Buat teman-teman yang sepemikiran sama Pak mantan Menkominfo tercinta yang batin, internet cepat buat apa? Silakan dipelototin video ini sampai habis. 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。New release kaos gambar baru Kuan Yi dioperasi Tabib Hwatuo, tabib nomor 1 zaman 3 negara. Kuan Yi ini agak lain ya. Biasanya orang kalau dioperasi itu berbaring loh. Dia malah main Weiqi. Weiqi itu salah satu caturnya China. Ini adalah salah satu kejadian epik yang ada di Samko. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblong ada 2 macam tipe, premium sama standar. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya premium sama standar apa? Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cuman 3 menit. Ditonton aja. Kaos yang Intan pakai ini warnanya warna mint ya, yang cuman ada di kaos premium. Selain Kuan Yi dioperasi, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada glow in the dark, ada efek rainbow kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Ada juga efek emas, emasnya emas berkilau ya. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Mau tulisan besar, tulisan kecil juga ada. Polo shirt pun juga ada. Mau kaos kayak sancai gini juga ada. Selain gambar Kuan Yi dioperasi oleh Tabib Hwatuo, ada juga yang Kuan Yi sendirian. Ada yang Kuan Yi bersama saudara angkatnya, Chang Fei dan Liu Bei. Ada juga Kuan Yi bersama 5 jenderal macan. Tokoh-tokoh Samko lengkap mulai dari Zhuge Liang, Cao Zhelong, Dr. Hwatuo, Huang Zhong, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Tokoh non-Samko juga ada, mulai dari Hakim Pao, Kaisar Qin Shi Huang, Konfusius, dan Kerasakti. Kalau teman-teman kesusahan cari linknya bisa chat admin Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO cuman sampai tanggal 12 Mei. Setelah close PO sudah nggak bisa pesen ya. Okay, let's start! China di bawah kepemimpinan Xi Jinping tuh benar-benar ngebut loh. Ekonominya melesat, prestasi olahraganya juga makin maju. Teman-teman pasti lihat sendiri di Olimpiade Paris kemarin, China sudah mulai menggeser posisi Amerika di cabang renang. Dan yang paling mencolok dari China adalah teknologinya. Setelah gebrakan dari DeepSeek AI, game Black Myth Wukong, sampai animasi Neca 2, sekarang China kembali bikin dunia geleng-geleng dengan mengorbitkan jaringan internet 10G. Jaringan 10G ini itu sudah aktif di 2 lokasi di China sana. Yang pertama di Xiong'an. Xiong'an ini wilayah futuristik yang nantinya mau dijadikan kembarannya Beijing di masa depan. Dan yang kedua di Sunan County, Provinsi Hebei. Intan bayangin ya, sekarang semua warga di sana itu sudah bisa download drama Samko 150 episode sambil ngebikin pop mie. Baru nuangin air panas di pop mie-nya, downloadnya sudah kelar semua.
Disclaimer dikit ya guys ya, jaringan yang tak bahas sekarang adalah jaringan kabel, bukan jaringan seluler. Jadi kalau kamu kepengen dapet 10G, kamu harus nyolok, bukan cuman modal doa dan harapan. OC Intan ini nggak update. Google Fiber di Amerika dari tahun 2023 itu sudah meluncurkan 10G. Lah sekarang China baru ngeluncurin 10G aja kok kaget. Ya memang benar, tahun 2023 Google Fiber itu sudah meluncurkan 10G. Tapi ini untuk konsumen-konsumen tertentu doang. Beda cerita guys, karena yang dilakukan Google Fiber itu cuman promosi spesial di beberapa kota saja. Ini bagaikan diskon martabak, tapi yang boleh beli cuman RT sebelah doang. Sedangkan China, mereka itu ngeluncurin jaringan 10G itu skala nasional, buat umum, bukan cuman untuk segelintir orang. Ini bagian dari proyek gede untuk menyiapkan kota pintar, smart city, cloud gaming, anti-lag, kendaraan otonom, anti nyasar, sampai industri masa depan. Jadi beda level, beda niat, beda skala. Yang satu jual eksklusivitas, yang satu niat untuk membangun negara. Trennya secepat apa sih? Menurut laporan di Economic Times, jaringan internet broadband 10G ini mampu menghasilkan kecepatan download sampai dengan 9.834 Mbps dan upload sampai dengan 1.008 Mbps dengan latensi 3 millisecond. Apa sih latensi itu? Gampangannya latensi itu waktu jeda antara kamu nanya dan internetnya jawab. Semakin kecil angkanya itu semakin cepat jawabannya. Kalau 3 milidetik itu ya bagaikan kamu tanya di Google baru ngetik G tapi jawabannya sudah keluar semua. Siapa sih biang kerok di balik proyek ini? Tentu saja raksasa teknologi China seperti Huawei dan China Unicom itu jadi otak di balik proyek ini. Huawei, kita sudah tahu semua ya, Huawei. Kita nggak asing sama Huawei. Produk-produknya HP itu banyak dijual di Indonesia. Tapi yang teman-teman tidak tahu, Huawei ini juga infrastruktur jaringan. Meanwhile, China Unicom itu kayak PLN-nya internet. PLN itu kan kabel yang nyambungin dari kota ke seluruh daerah. Nah, China Unicom itu dia yang menyebarkan internet ke seluruh daerah. Mereka bukan cuma iseng doang loh. Proyek ini digarap serius untuk mendukung ekosistem kota pintar, kendaraan otonom, cloud gaming, anti-lag. Jadi kalau kalian kalah main game, kalian sudah nggak bisa nyalahin jaringan lagi. Apakah ini untuk semua orang? Sayangnya belum. Ini masih tahap awal dan masih uji coba di beberapa daerah tertentu. Jadi jangan langsung sekarang minta upgrade 10G ke operator lokal kamu. Nanti dikira kamu habis minum arak segalon. Tapi ini bukan berarti nggak akan nyampe ke negara lain ya. Justru ini sinyal bahwa sebentar lagi internet super cepat itu akan datang. Ini menjawab pertanyaan Pak Menkominfo tercinta kita. Kenapa internet cepat itu penting? Coba kalian bayangkan ya guys ya. Kalian kerja di rumah WFH dengan koneksi yang lebih stabil dari hubungan kamu sama pacar. Yang kedua, VR meeting itu beneran kayak tatap muka. Jadi kamu bisa ngelihat reaksi bosmu langsung pas kamu tanya, "Bos, minta naik gaji dong." Yang ketiga, teman-teman kita disabilitas kayak tunanetra, tunadaksa dan lain-lain sudah bisa nyetir mobil. Yang keempat, nonton film, main game itu nggak ada yang namanya loading, muter-muter-muter, stop itu sudah nggak ada. Ini bukan berlaku di dunia hiburan doang, di dunia kesehatan, dunia pendidikan, bahkan dunia pertanian itu juga penting banget. Tapi kalau 10G gini apakah ada resiko ya? Ya tentu ada. Semakin cepat internet, semakin besar kemungkinan internet itu disalahgunakan. Bayangkan, hacker dalam sedetik itu bisa ngambil data kita. Hacker dalam sedetik itu bisa membobol rekening kita. Hoax juga bisa nyebar 10 kali lebih cepat. Maka itu teknologi juga harus diimbangi dengan regulasi dan literasi digital. Dan satu lagi ya guys ya, makin cepat internet, makin tidak ada alasan
untuk nunda-nunda kerjaan. Sudah nggak bisa pakai alasan, oh iya bos, soalnya ini file dari kemarin itu di-download, nggak kelar-kelar. Itu sudah alasan yang nggak bisa dipakai. China memang negara pertama yang meluncurkan 10G secara komersial. Bagaimana dengan negara lain? Kabarnya Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara yang berada di Eropa ini sudah mulai melakukan uji coba teknologi sejenis. Indonesia gimana? Ya, kita doakan ya supaya Indonesia itu bukan cuma nonton dari jauh. Tapi andai kata belum bisa pun, yang penting sinyal wifi di warteg itu stabil dulu. Internet 10G ini bukan cuma pamer doang, ini adalah simbol bahwa masa depan itu sudah semakin dekat. Saat semua serba digital, kita butuh jaringan yang semakin cepat, semakin stabil dan bisa diandalkan. Dan China sudah memulai langkah ini. Tapi ingat, teknologi adalah alat. Secepat apa jaringan internetmu, kalau itu buat nonton video kucing 10 jam non-stop, ya itu pilihanmu sih. Tapi hey, video kucing pun bakal lebih HD dan lebih lucu dengan 10G. Sampai jumpa di masa depan atau setidaknya di episode berikutnya tentang teknologi mutakhir lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dengan kecepatan 10G komenan kamu bisa nyampe sebelum kamu klik enter. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.